Bercerita tentang pasangan pengantin baru yang melakukan bulan madu di tempat terpencil. Tapi sang suami dikagetkan dengan sosok yang memperkaos istrinya di tengah hutan. Sang suami menemukan baju istrinya yang robek dan dipenuhi oleh lendir. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkannya sebuah video pernikahan Paul dan istrinya yang bernama Bee. Mereka bercerita tentang hari-hari menjelang pernikahan mereka. Setelah itu mereka melaju dengan tujuan ke sebuah daerah di Kanada untuk berbulan madu. Perjalanan mereka kemudian terhenti di sebuah rumah yang berada di sebuah hutan yang cukup terpencil. Di sanalah mereka berencana menghabiskan waktu untuk berbulan madu. Mereka pun memasuki rumah itu yang kebetulan rumah itu adalah milik keluarga Bee. Mereka sangat bahagia karena mereka akan menikmati bulan madu mereka di tempat yang tenang dan sangat sunyi. Di malam harinya saat mereka telah tertidur, sebuah lampu sorot mengarah ke wajah mereka. Dan lampu sorot tersebut kemudian berhenti setelah mengenai wajah Bee. Keesokan harinya setelah menyiapkan sarapan, mereka pergi menyusuri danau dengan sebuah sampan. Awalnya mereka berencana untuk mandi, namun setelah merasakan air danau yang sangat dingin, mereka mengurungkan niat mereka. Setelah itu mereka kembali pulang dan mencari makanan di sebuah restoran. Namun ketika masuk, pegawai restoran itu mengatakan kalau restorannya telah tutup dan menyuruh mereka untuk pulang. Tapi tiba-tiba saja, si pria tersebut keluar dan memanggil Bee dengan nama kecilnya yaitu Trixie. Trixie? Ternyata pria tersebut adalah Will yang merupakan mantan cinta monyet Bee ketika masa sekolah dulu. Will mengatakan ia di sana untuk mengurus restoran milik mertuanya. Tiba-tiba seorang wanita datang. Dia adalah Annie, istri dari Will. Annie mendadak mengatakan kalau mereka harus pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Will kemudian menghampiri istrinya dengan kasar dan menyuruhnya diam. Will lalu mengatakan bahwa belakangan ini istrinya memang agak kurang sehat. Diam-diam Will masih mengagumi kecantikan Bee, seolah-olah ia dibawa kembali ke kenangan masa lalunya, tapi Bee terlihat tak nyaman dengan tatapan Will padanya. Setelah itu Paul dan Bee kembali ke rumah dan sebelum tidur mereka kembali membahas Will dan istrinya. Bee mengatakan kalau istri Will terlihat tidak normal. Dia juga melihat Will mencengkram tangan istrinya begitu kasar. Tapi Paul mengatakan tidak usah memikirkannya, mungkin saja mereka sedang mengalami masalah keluarga. Ketika malam saat mereka tertidur, tiba-tiba lampu di kamar mereka mengalami gangguan dan beberapa saat kemudian alarm yang disetting Paul berbunyi. Paul memang berencana bangun pagi untuk mancing pagi itu. Setelah berpamitan dengan istrinya, ia lalu mengambil peralatan pancing dan keluar rumah. Namun saat berada di luar, dia merasakan bahwa di luar masih sangat gelap dan ternyata masih jam 4 pagi. Kemudian Paul kembali ke kamarnya. Dan saat di kamar ia tak mendapati istrinya di sana. Dia lalu mencari di sekitar rumah namun tetap tak menemukannya. Ia kemudian mencari istrinya sampai ke dalam hutan. Tiba-tiba ia sangat terkejut ketika ia melihat istrinya berada di dalam hutan tanpa pakaian sedikit pun. Dan ketika disentuh, istrinya benar-benar kaget dan terlihat kebingungan. Paul lalu membawa istrinya kembali ke rumah dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun istrinya seperti kebingungan, ia hanya mengatakan bahwa ia tak apa-apa dan berasumsi bahwa dirinya mengalami sleepwalking atau tidur berjalan. Tapi Paul masih penasaran dengan apa yang terjadi dengan istrinya. Paul juga menanyakan di mana baju tidurnya yang ia pakai semalam. Tapi istrinya tak menjawab, dia hanya mengatakan bahwa sekarang ia sangat kedinginan.
Setelah Bee mandi, Paul kembali mengajaknya beristirahat. Paul mencoba tenang dan melupakan apa yang baru saja terjadi dan berusaha percaya bahwa Bee hanya mengalami sleepwalking. Keesokan harinya, Paul terbangun dan mendapati istrinya sudah berada di dapur. Setelah kejadian kemarin, mereka mulai bercanda seperti biasanya. Namun Paul mencium bau gosong dan ternyata Bee lupa menaruh mentega di rotinya. Paul merasa heran kenapa istrinya sampai lupa menaruh mentega di roti. Ia juga kaget ketika akan menuangkan kopi dalam gelasnya, ternyata biji kopinya masih utuh. Paul makin heran karena selama ini Bee adalah orang yang sangat teliti dalam melakukan apapun. Setelah itu Paul mengajak istrinya jalan-jalan di danau. Tapi tak seperti biasanya, Bee yang biasanya ceria kini terlihat dingin dan menjadi pemurung. Paul yang merasa istrinya tak enak badan mengajaknya untuk pulang. Tapi Bee menolak dan secara tiba-tiba ia langsung menyeburkan diri. Paul kembali merasa aneh karena kemarin Bee mengatakan bahwa air danau sangat dingin dan sekarang ia malah menceburkan diri ke danau tanpa merasakan dingin sedikit pun. Mereka kemudian kembali ke rumah dan setelah Bee mengeringkan badan, Paul mengatakan bahwa tak seharusnya ia melompat ke danau karena airnya sangat dingin. Tapi Bee mengatakan bahwa ia cuma ingin membuat Paul senang. Di saat bersamaan, Paul tiba-tiba melihat paha Bee ada bekas luka dan langsung memeriksanya. Namun Bee berusaha mencegahnya dan mengatakan bahwa itu hanya luka bekas gigitan nyamuk. Saat Bee tidur, Paul diam-diam melihat bekas luka Bee dan ia mendapati bekas luka yang sudah mengering. Lalu kemudian berinisiatif mencari tahu apa yang sebenarnya menyerang istrinya. Paul yang penasaran kembali menyusuri jalan di mana kemarin malam ia menemukan istrinya. Sesampainya di sana, ia melihat baju tidur yang dipakai Bee malam itu. Namun baju tidur yang dipakai istrinya terdapat lubang besar dan dipenuhi lendir. Paul juga menemukan jejak kaki, yang mana jejak kaki tersebut bukanlah jejak istrinya ataupun jejak kakinya sendiri. Setelah itu Paul kembali ke rumah dan mendapati istrinya berada di kamar mandi. Paul kemudian mengintip dan melihat istrinya sedang menghafal beberapa kalimat yang sama berulang-ulang. Tidak berselang lama Bee kemudian keluar dan kaget melihat Paul sudah berada di ruang utama, sementara Paul berpura-pura mematikan TV agar Bee tidak curiga. Di malam harinya Paul meminta Bee untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Tapi tiba-tiba Bee menolak dan mengatakan kalau dia lagi tak enak badan dan kepalanya pusing. Paul kembali merasa aneh karena selama ini Bee tidak pernah menolak ajakan Paul. Bee kemudian menghampiri Paul dan meminta maaf. Paul kembali meminta Bee untuk berterus terang dan menceritakan apa yang telah terjadi padanya ketika ia ditemukan di hutan. Lalu juga menanyakan baju tidur yang ia gunakan pada malam itu. Paul ingin Bee memakainya saat itu juga, namun Bee mengatakan baju tidurnya sudah kotor dan ia sudah menaruhnya di koper bersama baju-baju kotor lainnya. Paul tahu kalau Bee telah berbohong, tapi kemudian ia tak memperpanjang hal tersebut. Malam harinya saat mereka tidur, Bee tiba-tiba terbangun. Ia berjalan keluar dan Paul membuntutinya. Bee mengatakan bahwa ia mau mengambil minum, namun ia tak ada membawa apapun dari dapur. Saat Paul mau tidur kembali, ia melihat cahaya lampu sorot dari dalam hutan yang menyoroti mereka. Paul merasa bahwa selama ini ada yang mengawasi mereka. Ia kemudian mengamati dari jendela dan keluar membawa senapan. Karena keadaan sangat gelap, ia tak melihat keadaan apapun. Lalu ia menembakkan senjata tanda peringatan. Tembakan itu membuat Bee terbangun. Lalu Paul mengatakan pada Bee bahwa seseorang sedang mengawasi mereka. Paul tiba-tiba mencurigai Will sebagai pelaku penyorot lampu dan mencurigai ketika Bee pergi ke hutan malam itu untuk menemui Will. Mendengar perkataan Paul, Bee sangat terkejut karena telah menuduhnya berselingkuh.
Paul kemudian menunjukkan baju tidur Bee yang ia dapat dari hutan. Selain itu, Paul juga mengatakan ada jejak kaki yang lain. Ia ingin tahu mengapa Bee berbohong, dan Paul sangat yakin Bee bersama seseorang di dalam hutan. Sementara Bee mulai kesal karena Paul begitu keras kepala dan pergi meninggalkan Paul. Pagi harinya Bee menulis di sebuah buku catatan tentang dirinya dan suaminya. Tiba-tiba Paul datang dan Bee langsung menyembunyikan buku tersebut. Paul merasa kelakuan istrinya semakin hari semakin aneh saja. Bee mulai mencairkan suasana dengan menghampiri Paul yang terlihat kusut dan kesal. Sementara pandangan Paul mengarah ke luka gigitan di paha istrinya yang terlihat semakin parah. Tidak mau memperkeruh suasana, Bee kemudian pergi meninggalkan Paul. Setelah itu, Bee dan Paul pergi memancing di perahu. Paul terlihat masih kesal dengan istrinya dan berencana kembali ke kota secepatnya. Bee kemudian cepat-cepat mencegahnya dan ia mengatakan untuk tetap melanjutkan bulan madu mereka. Bee lalu merayu Paul dengan segala cara, sementara Paul mulai agresif dan tangannya mulai meraba-raba, tapi ia mendapati tangannya dipenuhi darah. Namun Bee mengatakan bahwa ia sedang datang bulan. Paul merasa aneh karena darahnya keluar sangat banyak. Paul khawatir dan mulai mencari kunci mobil, kemudian menyuruh Bee berkemas untuk menuju klinik terdekat. Namun Bee menolak dan mengatakan kalau ia tak apa-apa. Beberapa saat kemudian Paul mulai curiga kalau Will lah penyebab semua ini. Ia kemudian pergi ke rumah Will, namun ia tak mendapati siapapun di sana. Paul menemui istri Will di sebuah dermaga dan kemudian ia menghampirinya. Tapi Annie terlihat terburu-buru saat Paul datang. Paul merasa Annie sangat aneh dengan mengatakan kalau Will sedang bersembunyi. Dan keanehan itu mulai bertambah ketika Paul melihat luka yang persis seperti luka istrinya. Paul pun menanyakan bagaimana Annie bisa mendapatkan luka tersebut. Tapi Annie tak mau mengatakannya dan ia langsung pergi menggunakan speedboat. Saat Annie pergi, Paul melihat topi yang dipakai Will terapung di danau yang penuh dengan darah. Paul kembali ke rumah Will dan melihat kalau di rumah Will terpasang kamera pengawas. Dan melihat ada cahaya lampu sorot mengenai wajah Annie, kemudian Annie pergi mengikuti arah sumber cahaya tersebut. Ia juga menemukan banyak catatan ditempel di dinding persis seperti yang dibuat oleh istrinya. Selain itu, di pinggiran kertas juga terdapat banyak lendir. Paul kemudian keluar dari rumah Will, yang ternyata di luar sana seseorang sedang mengawasinya. Paul pun kembali ke rumah dan mengambil buku catatan istrinya. Paul merasa heran dan menanyakan untuk apa Bee menulis semua itu. Paul juga mengatakan bahwa ia juga mendapati istri Will juga menuliskan hal serupa. Tapi Bee tak bisa menjawab apa-apa. Ia hanya mengatakan kalau dirinya tidak tahu. Lalu Paul kemudian mengetes istrinya dengan menanyai namanya sendiri. Tapi anehnya, Bee masih mencoba-coba mengingat semuanya. Paul kemudian pergi meninggalkan Bee untuk mencari kunci mobilnya. Ia berniat kembali ke kota setelah melihat semua kejadian di tempat tersebut. Karena tidak menemukan kuncinya, ia lalu mencari di kamar mandi. Namun Bee mengunci dirinya di kamar mandi. Paul mendobrak pintu kamar mandi. Setelah berhasil terbuka, Paul melihat istrinya tengah berusaha mengeluarkan sesuatu dari rahimnya. Paul bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa ia menyakiti dirinya sendiri. Tapi Bee tak mau mengatakannya, hingga Paul pun mengikat Bee di ranjang karena merasa istrinya tidak bisa diajak kompromi. Paul mulai curiga bahwa istrinya bukanlah istrinya yang asli, lalu mulai menjelajahi tubuh Bee untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Hingga ia melihat di kepala Bee terdapat banyak lendir, sama seperti lendir yang ia temukan di hutan. Sementara Bee merasakan sesuatu bergerak di perutnya dan meminta Paul untuk mengeluarkannya. Paul pun berhasil menarik seekor parasit berbentuk cacing yang bersemayam di dalam tubuh Bee.
Bi yang sudah lepas dari ikatannya pun menyusul. Bi menjelaskan bahwa pada saat malam itu ia melihat sebuah cahaya yang menghipnotisnya. Setelah itu ia melihat sosok hitam yang kemudian menghamilinya. Setelah sosok hitam itu pergi, ia masih bisa merasakan makhluk itu berada di dalam tubuhnya. Bi mengatakan bahwa tak lama lagi makhluk tersebut akan membawanya pergi, tapi Bi membuat kesepakatan dengan makhluk itu dan memberi waktu beberapa hari sampai honeymoonnya berakhir. Mendengar istrinya berbicara ngelantur, Paul mengajak istrinya untuk mencari bantuan ke kota. Tapi Bi malah mengajak Paul untuk menonton video pernikahan mereka. Dan di saat bersamaan, tiba-tiba lampu sorot itu datang lagi dan menyinari Bi. Bi yang setengah sadar mencoba menyelamatkan Paul karena makhluk tersebut sedang mengincarnya. Tapi secara tiba-tiba, Bi malah menghantam Paul. Keesokan harinya, Paul tersadar dan mendapati dirinya berada di atas sampan dengan tangan dan kaki terikat. Bi mengatakan kalau ia akan menyelamatkan Paul dan sekarang Paul harus bersembunyi di dalam air karena makhluk itu sedang mengincarnya. Bi kemudian melemparkan jangkar pemberat yang membuat Paul juga ikut tenggelam. Setelah itu terlihat wajah Bi tanpa ekspresi apapun dan melihat Paul yang perlahan-lahan menghilang di dalam air. Malam harinya terlihat Bi menonton kembali video pernikahannya dan setelah itu cahaya lampu sorot datang lagi. Ia kemudian keluar dan sudah ditunggu oleh Annie. Mereka berdua kemudian bersama-sama menuju ke arah sumber cahaya dengan wajah yang sudah berubah mirip seperti zombie. Lalu film pun selesai. Dan itulah akhir dari film Honeymoon 2014. Jadi sebenarnya yang terjadi pada Bi adalah ketika ia berada di pondok, ia sudah menjadi target sesosok makhluk atau parasit yang akan menjadikannya inang untuk melahirkan bayi-bayi parasit lainnya. Dan sekian video kali ini. Silakan berikan saran dan masukannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Jaga terus kesehatanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.